Ngawi, Jawa Timur, ada sebuah hutan di tepian jalan yang memunculkan banyak kisah di luar nalar. Namanya Alas Mantingan. Dalam bahasa Jawa, alas berarti hutan. Jadi, alas Mantingan atau hutan Mantingan inilah yang dipercaya masyarakat sekitar bahwa ada sesuatu yang astral di balik lebat hutannya. Jalan kendaraan di sekitar hutan ini juga bukan jalan yang landai, melainkan sebaliknya, yakni berliku-liku dan banyak tikungan tajam. Bisa dibayangkan betapa angkernya tempat ini, karena jalannya saja sudah menciutkan nyali, ditambah suasana hutannya yang berbeda. Maka tersiarlah bahwa Alas Mantingan bukan hutan biasa. Hanya hutan Mantingan adalah hutan yang sangat sepi sekali. Bahkan sampai sekarang dipercaya hutan tersebut adalah salah satu tempat rumah dari makhluk-makhluk yang memang tidak kasat mata. Alas Mantingan kabarnya menjadi medan pertempuran antara pasukan Belanda dan rakyat di sana. Dan jauh sebelumnya di Alas Mantingan pula terjadi pertempuran antara pasukan Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit dan Raden Patah dari Kesultanan Demak. Konon para prajurit ini kerap muncul hingga membuat para pelintas jalan ketakutan. Good people, berbagai kejadian tak masuk akal ada di Alas Mantingan. Menurut cerita, ada yang mobilnya mogok mendadak, padahal mesin dalam kondisi bagus dan tangki bahan bakar pun penuh. Dan biasanya kejadian ini diawali dengan turunnya kabut pekat. Berikutnya yang tersaji di mata adalah pemandangan yang sulit dipercaya, yakni berjejer sosok prajurit dengan kondisi tubuh tak utuh, baik itu prajurit zaman kerajaan ataupun prajurit di masa merebut kemerdekaan. Mereka mendekati si pengendara mobil, seolah ingin mengabarkan kondisi mereka yang terasa nelangsa, meski sudah tak lagi ada di dunia. Setelah itu para makhluk astral itu pun pergi, dan bersamaan dengan itu pula kabut terangkat ke udara dan menyisakan kebingungan pengendara di dalam mobil. Selain kisah tadi, di Alas Mantingan juga ada penampakan bus hantu yang seluruh penumpang dan supirnya adalah pocong. Pocong sendiri sekarang ini sudah jarang terjadi penampakannya. Tapi di era tahun 90, 80 memang sangat sering sekali terjadi orang yang kemudian menaiki bis dan kemudian ternyata seluruh penumpangnya dan kemudian pengemudinya juga pocong. Bus hantu ini biasanya berjalan berlawanan arah dengan kendaraan lain, dan bus hantu muncul di saat jalanan sepi. Kabarnya bus berpenumpang pocong ini terkoneksi dengan kejadian di masa lalu saat terjadi kecelakaan bus yang mengakibatkan semua penumpang dan supirnya meninggal dunia. Kalau mereka menaiki bus berpocong semua penumpangnya dan pengemudinya, biasanya malah lebih cepat sampai ke tujuan, seperti itu. Good people, di kota Bandung, tepatnya di Jalan Riau, terdapat sebuah taman yang elok dan biasa dijadikan tempat nongkrong atau bersuah foto. Namanya Taman Pramuka. Namun di balik keindahannya, Taman Pramuka menyelipkan kisah tentang banyaknya makhluk astral di tempat ini. Sekilas rasanya sulit dipercaya jika Taman Pramuka yang terletak di pinggir jalan dan berada di keramaian, nyatanya ada kisah yang belum juga pupus sejak dulu, yakni tentang suasana beda di sini. Jika pagi, siang, atau sore hari duduk di Taman Pramuka terasa nyaman dan biasa-biasa saja, tak ada kejadian aneh atau janggal. Di waktu-waktu yang disebutkan tadi, Taman Pramuka banyak dikunjungi orang. Tapi suasana jadi beda jika di malam hari. Taman Pramuka berubah menjadi muram, sepi, dan kemudian mengalirlah beragam kejadian yang sulit dicerna akal dan logika. Good people, penampakan makhluk astral di Taman Pramuka kabarnya berwujud prajurit tanpa kepala tengah menunggang kuda. Diceritakan, prajurit itu berkeliling bersama kudanya berputar-putar di areal taman. Kejadian ini pernah dilihat seseorang yang membuatnya ketakutan karena ada sosok tanpa kepala berbaju prajurit lengkap dengan simbol kepangkatan. Keberadaan prajurit tanpa kepala ini konon karena mendengar bunyi peluit. Sebab itulah warga di sekitar sana paham tentang hal ini. Juga para pedagang di sekitar taman juga mematuhi aturan tak tertulis, yakni jangan meniup peluit di waktu malam dengan alasan apapun. Tentang apa yang terjadi di Taman Pramuka ini, banyak orang yang mengaitkan dengan adanya penjara bawah tanah. Lokasi penjara bawah tanah itu ada di Taman Pramuka, namun ditutupi tembok seadanya, yang merupakan penjara peninggalan penjajah Belanda. Dari penjara bawah tanah inilah diyakini bermunculan para makhluk astral dengan segala rupa penampakannya.
Good people, jika mendengar penjara bawah tanah di zaman kolonial Belanda, tentu yang terbayang adalah siksaan yang dilakukan prajurit Belanda kepada para tawanannya. Maka di Taman Pramuka pula kadang terdengar suara jerit kesakitan, menahan sakit dengan suara melolong panjang. Jika dilihat secara metafisika, adakah memang sesuatu yang ganjil di Taman Pramuka? Jadi memang nggak ada. Saya konfirmasi kalau sepertinya saya tidak pernah menemukan bekas maupun catatan adanya penjara bawah tanah. Tapi jika di situ terdengar suara lolongan, suara kesakitan, suara minta tolong, itu belum tentu dari siksaan-siksaan yang ada di penjara bawah tanah ya. Di Taman Pramuka Bandung tidak ada penjara bawah tanah, bahkan sejak diresmikan oleh Presiden Soekarno di tahun 1961. Percayakah Anda dengan kisah tadi? Semua terserah Anda. Kami hanya menyajikan fakta dan segala keputusan kembali ke Anda, good people.